Baik. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu kembali untuk melangsungkan Zoom mata pelajaran IPS. Ya. Jadi apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya. Ini yang hadir baru segini. Yang lain coba nyalakan dulu kameranya. Jadi kalau yang hadir jangan lupa absen ya, biar masuk di rekap. Kemudian untuk rekap nilai Ibu sudah share di Walasnya ya. Sudah dilihat semua? Kalau sudah silakan dicek nilai-nilainya yang belum lengkap dan silakan dilengkapi ya untuk nilainya, karena sebentar lagi kita akan melakukan semester, penilaian akhir semester ya. Itu jatuhnya pada awal bulan Desember. Jadi pertemuan kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Minggu depan ulangan harian kedua ya untuk bab 2. Kemudian pertemuan terakhir kita Zoom. Kemudian habis itu sudah penilaian akhir semester. Jadi untuk nilai-nilainya yang belum lengkap segera dilengkapi. Karena kalau nilainya tidak lengkap nanti akan berpengaruh pada nilai rapornya ya. Jadi Ibu himbau dilengkapi nilainya. Karena sayang ya kalau misalkan sudah mengeluarkan data kuota, kita mengeluarkan data kuota banyak, kemudian masih ada nilai yang tidak tuntas. Jadi untuk nilai IPS yang belum selesai, silakan selesaikan menyusul, bebas ya. Tidak dibatasi waktu, yang penting harus menyusul. Silahkan cek di rekap nilai. Jadi caranya silahkan cek rekap nilainya. Cek rekap nilainya, tanggal berapa yang belum lengkap, cek di classroom-nya, cek mata pelajaran IPS, tugas IPS, pada tanggal itu mana yang belum lengkap dilengkapi, dibuka. Misalkan tanggal 3 masih kosong, buka tugas tanggal 3 apa, selesaikan. Ya, kerjakan. Misalkan tanggal 10 masih kosong. Pada tanggal 10 ada tugas apa, buka di classroom-nya, kemudian dikerjakan. Oke. Silakan yang belum menyalakan kameranya dinyalakan ya. Supaya Ibu juga bisa lihat. Jadi begini ya, kita ini kan sekarang belajar PJJ begini. Jadi penilaian Ibu tidak bisa menilai kamu misalkan dari keseharian, dari sikap, dari kerajinan ya. Jadi Ibu menilainya hanya melalui tugas atau melalui Zoom Meet begini ya, melalui Zoom. Jadi kalau misalkan tugasnya udah tidak masuk, Zoom tidak masuk, terus apa yang Ibu mau nilai? Otomatis kosong. Jadi penilaian Ibu satu-satunya yaitu melalui tugas, melalui kerajinan kalian ikut Zoom. Ya, apalagi ini sudah kelas 9 ya, sebentar lagi udah ujian nasional ya, udah kelulusan.
Jadi tidak bisa kalau masih ada nilai yang tidak tuntas. Jadi silakan perhatikan ya tugasnya yang belum lengkap. Jadi mengerti ini? Jadi kasihan orang tuanya ya, kasihan kalian, kasihan orang tuanya kalau misalkan ada nilainya yang tidak tuntas, tidak lulus. Ya, orang tua kalian sudah berkorban, menyisihkan ya sebagian rezekinya, sebagian uangnya untuk kalian, untuk membelikan kuota, belikan data internet. Kalau misalkan nilai kalian ada yang tidak tuntas, sangat disayangkan. Jadi harap diperhatikan. Tugasnya tidak perlu sempurna, misalkan harus yang sekian lembar atau yang penting kerjakan saja, pasti Ibu nilai. Kerjakan semaksimal mungkin, pasti Ibu akan nilai. Ya. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak tuntas nilainya yang rugi kalian, bukan Ibu, ya. Kalau Ibu misalkan kalian mau tuntas nilainya atau tidak, ya tidak ini ya, tidak ngaruh. Ibu tugasnya hanya membimbing kalian, mendidik kalian, mengajar kalian. Nah, semuanya kembali kepada kalian. Jadi sekarang ini kan lagi musim susah begini ya. Jadi sayang saja data kuotanya terbuang sia-sia kalau misalkan ada nilai yang tidak tuntas. Jadi perhatikan itu. Oke. Untuk selanjutnya kita ke materi. Ya, jadi lalu kita udah membahas ya materi kita tentang perubahan sosial, kemudian globalisasi. Nah, kita sudah tahu kan apa itu globalisasi, perubahan yang terjadi secara mendunia. Nah, sekarang eh, perhatikan dampak globalisasi. Materi kita dampak globalisasi. Ya, jadi nanti ini jangan ada yang keluar-keluar, Ibu belum absen. Ya, biar terekap absennya. Kalau misalkan ada yang selama ini ikut Zoom, kemudian tidak terekap, direkap nilainya Ibu, silahkan WhatsApp ya, itu nomornya Ibu udah Ibu cantumkan, silahkan di WhatsApp Ibu saya pada tanggal ini ikut, gitu. Atau ada nilainya yang udah store tapi belum terekap, di WhatsApp aja Ibu, kemudian kirim buktinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, perhatikan. Nah, ini dampak globalisasi, ya. Nah, globalisasi tidak dipungkiri mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun globalisasi banyak membawa dampak positif. Faktanya juga terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Ya, nanti ini antara lain nanti dijelaskan. Jadi seperti halnya saat ini, apa yang kita lakukan saat ini ya, Zoom yang kita lakukan saat ini adalah merupakan salah satu dampak globalisasi, ya, perkembangan yang terjadi secara cepat dan secara mendunia. Ya, jadi misalkan Zoom ini siapa yang menemukan orang luar negeri dengan cepatnya sampai ke Indonesia karena adanya ini tadi dampak globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan komunikasi. Ya. Nah, dampak positif yang pertama, perhatikan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan uang secara cepat pula dalam bidang teknologi. Teknologi yang dihasilkan sebagai
Ini yang ya, bukan mau. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan, kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak dan sebagainya. Ya, jadi akar dari semua perubahan kemajuan yang terjadi di dunia ini adalah yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dua ini akar dari semua kemajuan, dari semua perubahan, yaitu ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang kemudian diaplikasikan menjadi sebuah teknologi. Ya, pemanfaatan teknologi. Ya, seperti sekarang ini ya, ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Orang terus berinovasi, melakukan eksperimen, mendapatkan penemuan-penemuan baru, itu semua berasal dari ilmu pengetahuan ya. Jadi untuk kita, untuk kalian generasi-generasi muda harus selalu menggali, mencari ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan zaman sekarang ini bukan hanya sekedar lewat sekolah, lewat pendidikan ya. Jadi banyak sekali di luar sana yang bisa kalian eksplor untuk menggali ilmu pengetahuan kalian. Ya, itu berkembangnya ilmu pengetahuan ini ya, sangat membawa perubahan yang sangat cepat. Misalkan apa? Ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ya, banyak ya. Misalkan penemuan-penemuan apa? Misalkan contoh kecil yang sekarang kalian pakai media belajar kalian sekarang adalah ponsel. Ya, dari ponsel ini terus dikembangkan sehingga setiap merek ponsel atau brand ponsel itu ya selalu melakukan upgrade terus karena ilmu pengetahuannya pun upgrade ya. Kemudian yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, di antaranya adalah terjadinya efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga maupun waktu. Hal ini tentunya membuat kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan mudah. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Efisien diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Sedangkan efektif ialah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien melakukan tugas dengan tepat. Jadi efektivitas dan efisiensi ya. Efektivitas dijelaskan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi seperti saat sekarang ini, pelajaran yang dilakukan melalui Zoom, apakah itu efektivitas, apakah efisien, ya. Jadi dikatakan efektivitas ketika tujuan yang disampaikan tercapai, ya. Misalkan Ibu menyampaikan mata pelajaran IPS, apakah mata pelajaran ini IPS ini sampai di kalian dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin mengetahui apa sih itu globalisasi, kemudian kalian sudah mengerti, berarti itu sudah mata pelajaran IPS melalui Zoom ini udah efektivitas, udah efektif ya. Kemudian efisien diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Nah, ini misalkan sekolah saat ini menggunakan Zoom atau PJJ, itu masih kurang efisien karena misalkan masih kurang tepat atau kurang cermat.
karena kita terbatas, misalkan karena terbatas oleh jaringan, ya. Nah, terkadang jaringan kurang stabil atau kita terbatas oleh waktu, misalkan, ya. Itu misalkan bisa saja efektivitas tetapi kurang efisien, sehingga masih dikatakan kurang efektif. Nah, seperti yang saat sekarang marak itu misalkan Gojek, ya, contoh perkembangan teknologi saat ini yang banyak di masyarakat, yaitu misalkan pemanfaatan ini ya, kemajuan teknologi itu Gojek. Apakah itu udah efisien? Siapa di sini yang suka order makanan melalui GoFood atau pergi ke suatu tempat menggunakan Gojek? Ya, pasti di antara dari kalian semua ini sudah menggunakan jasa Gojek itu ya, atau GoFood. Ya, pokoknya itu ya. Nah, itu saat ini merupakan sarana ya di masa pandemi ini untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang luar ya, orang di luar sana, kita menggunakan jasa GoFood misalkan. Itu adalah merupakan cara yang sangat efektif karena kita dapat mencapai tujuan kita yang diinginkan. Kita mau menginginkan makanan, kemudian kita dipenuhi sama Gojek itu, sama itu ya drivernya, kemudian tepat ya, berdaya guna, bertepat guna. Nah, jadi itu sudah dikatakan efektif ya, penggunaan GoFood, Gojek itu efektif. Kemudian apalagi penggunaan ponsel. Ya, kita misalkan mau mencari misalkan pengertian apa di Google, kalian klik ya, atau di YouTube. Nah, itu tepat apa yang kalian cari gitu ya. Jadi itu efektif. Itu yang dimaksud dengan efektif. Itu dampak positif dari globalisasi. Kemudian dampak yang ketiga ialah perekonomian negara semakin meningkat. Ya, hal ini dikarenakan salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik buat berinvestasi, terutama di sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Ya, nah, mengapa perekonomian semakin meningkat? Karena adanya dampak globalisasi ini. Ya, karena kalau semakin misalkan berpotensi suatu negara, ya negara-negara lain itu semakin tertarik untuk berinvestasi. Ya, kalau misalkan banyak yang berinvestasi, otomatis kita juga banyak mendapat pemasukan dari investasi tersebut, sehingga negaranya perekonomian negara semakin meningkat. Misalkan ada perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia, otomatis mereka harus membayar pajak, harus membayar profit penghasilan sekian persen untuk negara Indonesia. Nah, dari penghasilan investasi tersebut bisa untuk membangun sarana prasarana dan prasarana di negara kita ya. Jadi negara kita bisa semakin meningkat perekonomiannya. Nah, itu dampak dari positif globalisasi. Kemudian dampak positif selanjutnya. Nah, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ini tadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya, yaitu perekonomian, ya, meningkatnya perekonomian suatu negara. Nah, kalau misalkan suatu negara perekonomiannya sudah meningkat, pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Ya, misalkan negaranya kaya, negaranya ekonominya sudah terjamin, otomatis taraf hidup masyarakatnya akan meningkat. Ya, keadaan seperti ini akan membuat negara aman, damai, dan tentram.
karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Ya, mengapa tingkat kriminalitas ini berpengaruh pada meningkatnya taraf hidup masyarakat? Ya, karena begini logikanya ya. Karena kalau misalkan masyarakat, taraf hidup masyarakatnya sudah misalkan terjamin, sudah bagus ya taraf hidupnya, penghasilan sudah ada penghasilan tetap, penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan keluarganya, otomatis masyarakatnya sejahtera, angka kriminalitas itu akan menurun. Ya, tidak ada lagi orang yang mencuri, tidak ada lagi orang yang korupsi, tidak ada lagi orang yang misalkan jadi begal. Ya, karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya, penghasilannya sudah terpenuhi. Ya, karena biasanya ya orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, pembegalan, ya, itu karena terdesak oleh faktor ekonomi. Ya, bisa saja mereka sudah kehabisan kehabisan akal untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya ya, ini nggak boleh ditiru ya. Misalkan dengan cara dia ambil jalan dengan cara mencuri ya, dia sudah putus asa misalkan ya, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya, dulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau negara lain. Ya, coba kalau kalian masih di rumah atau ini ya bertanya sama nenek atau kakeknya atau orang tuanya. Ya, zaman dulu itu sebelum ada HP, sebelum ada handphone, komunikasinya lewat apa? Ya, pasti dengan melalui surat menyurat. Ya, media yang digunakan dulu adalah surat menyurat ya. Jadi zaman dulu tuh menggunakan surat menyurat dikirim lewat pos. Ya, jadi ingat zaman dulu ya orang tua ibu misalkan mau berkomunikasi dengan orang tua ibu yang di provinsi lain harus menggunakan surat. Surat ini misalkan dikirim bulan ini ya, hari ini. Kemungkinan sampainya kepada si penerima itu bulan depan atau bisa 2 bulan ke depan tergantung dari provinsi tujuannya ya. Nah, tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media yang jejaring sosial dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan mudah, dalam hitungan detik pesan sudah tersampaikan. Ya, contohnya seperti saat ini kita melakukan melakukan pembelajaran lewat Zoom, ya. Ibu ngomong apa di sini, saat ini juga kalian terima di situ. Ya, kalian bisa dengar. Kemudian misalkan WhatsApp, ya pokoknya sekarang ini kemajuan komunikasi itu sudah sangat pesat, ya. Bahkan misalkan kalian rindu sama teman-teman kalian, ya teman dekat kalian bisa WhatsAppan sekaligus misalkan berapa orang maksimal? 5 orang ya atau 8 orang ya saat ini. Ya kalian bisa WhatsAppan dengan geng kalian misalkan, ya dengan sahabat-sahabat kalian, ya itu merupakan dampak globalisasi yang yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah ya, dampak positif globalisasi. Kemudian apalagi komunikasi yang sangat ini saat ini? Ya, misalkan Instagram. Siapa di sini yang punya Instagram? Ya. Jadi Instagram itu sekarang ada yang namanya siaran langsung kan. Nah, dengan siaran langsung itu kalian bisa melihat langsung. Misalkan artis idola kalian sedang apa? Sedang live ya, siaran langsung. Kalian bisa langsung melihat apa yang mereka lakukan loh. Itu
dampak positif dari pesatnya pesatnya kemajuan komunikasi, ya, dampak positif dari globalisasi dalam hal komunikasi ini. Bahkan apa yang terjadi di dunia luar sana ya, misalkan artis idola kalian yang di Korea sana sedang apa, bisa kalian lihat langsung ya. Kemudian berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara. Demikian pula di Indonesia. Tempat-tempat wisata Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Ya, kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. Nah, ini berkembangnya dunia pariwisata dengan adanya internet dan media sosial ini sangat mendukung untuk berkembangnya dunia pariwisata. Ya, jadi kita bisa mempromosikan tempat-tempat wisata kita di Indonesia melalui internet, melalui media sosial, ya. Kemudian ini sudah dapat sudah dapat kalian lihat ya. Bisa kalian ini. Kemudian coba kenapa tidak ada yang aktifkan kameranya? Kemudian dampak positif yang lainnya, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ya, jadi keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Ya, saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya ya. Informasi yang masuk dan keluar tidak dapat kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Nah, jadi sekarang ini perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi itu sudah sudah sangat pesat, sudah sangat cepat. Ya, jadi karena adanya tadi itu, ya. Jadi yang pertama itu pelopornya adalah jaringan internet, jaring sosial, ya, jaringan internet. Ya, informasi apa? Misalkan sekarang kan informasi itu bukan hanya cuman melalui koran. Kalau zaman dulu misalkan koran, majalah. Sekarang korannya dalam bentuk elektronik, dalam berita, ya. Beritanya itu sudah elektronik, korannya elektronik. Jadi ada istilahnya tabloid online, ya, berita-berita online yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, ada dimanapun, ada bencana, ada kejadian apapun, dalam hitungan menit itu langsung muncul, ya, di eh, di berita-berita online, ya, misalkan ada di Google, ada misalkan baca berita, ada di Detik, itu ya yang paling cepat. Jadi kalau kalian buka aplikasi Detik itu ya, kalian buka di Play Store atau app itu ya, Play Store, kalian buka Detik, nah itu ada kejadian apapun langsung diupdate sama si Detik ini. Nah itu luar biasa ya perkembangan alat komunikasi zaman sekarang ini dan keterbukaan informasi. Ada apapun di-share, nah itu langsung. Atau ada yang viral sedikit saja, di-share sama perkembangan alat komunikasi ini ya, dengan berita-berita online atau di Instagram atau di Facebook ya. Di sini kalian tentunya semua sudah punya Facebook kan, Instagram apalagi. Nah dari situ cepat banget itu perkembangan dari informasi ini. Nah selanjutnya ya itu tadi dampak-dampak positifnya ya. Nah selain dampak positif,
ternyata globalisasi ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatif dari globalisasi ini ialah westernisasi. Ya, apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Karena kedua bangsa tersebut dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ya, westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang dan sebagainya. Ya, itu westernisasi dampak yang pertama. Jadi kita terpengaruh dengan budaya-budaya barat, dengan cara berpakaian, gaya hidup, ya. Jadi kita mudah terpengaruh, ya, karena arus besar yang budaya itu berasal dari budaya barat, ya, cepat sekali masuknya, ya. Kemudian faktor penyebabnya, mengapa westernisasi ini mudah masuk, ya, mudah masuk ke negara kita. Yang pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, ya. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Nggak dia kan suka mati sendiri. Nggak masuk. Ya, lanjut. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat, ya. Jadi itu tadi, ya, faktor penyebabnya, munculnya keinginan untuk bebas. Kemudian dampak positif dari westernisasi. Jadi semua itu ada dampak positif dan negatifnya. Dapat menguasai iptek. Terjadinya akulturasi sehingga tidak mengalami kebosanan budaya. Penggunaan bahasa lain dalam berkomunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Selanjutnya dampak negatifnya. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Jadi hilang budaya sendiri karena sudah terpengaruh dengan budaya barat ini. Gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang dengan instan. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas dan sebagainya, ya, karena konsep gaya hidup bebas. Kemudian dampak, ya, kita percepat soalnya waktunya ini tadi terlambat masuknya, ya. Dampak negatif selanjutnya demoralisasi. Demoralisasi atau disebut dengan dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Adapun contoh demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, dan korupsi serta pergaulan bebas. Ya, ini, ya, dampak negatifnya. Merosotnya moral, karena itu tadi ada hubungannya dengan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, apa itu kesenjangan? Adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi yang tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang, ya. Jadi kesenjangan sosial itu perbedaan kehidupan, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita ini ada orang yang rumahnya sudah misalkan kaya raya,
ya, rumahnya ada di mana-mana, gedungnya, perusahaannya. Kemudian yang dimaksud senjang itu kemudian ada juga yang masih hidupnya di pinggir jalan, tidak punya rumah, ya, tidak punya mata pencarian, ya, yang untuk dimakan hari itu pun belum jelas. Itu namanya kesenjangan. Ya, mengapa demikian? Ya, karena itu tadi terjadi karena pembangunan yang tidak merata, ya, modernisasi yang tidak merata. Atau misalkan di kota ini ya gedung-gedung menjulang tinggi. Sebenarnya kan di daerah pedalaman, dan kan gedung rumah-rumah masyarakat itu pun masih sangat apa ya, masih sangat memprihatinkan ya, katakanlah memprihatinkan. Itu namanya terjadi kesenjangan sosial. Kemudian kriminalitas, dampak negatif dari yang selanjutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Ya, kriminalitas ini bisa jadi dampak dari kesenjangan sosial itu tadi. Ya, kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum seperti pembunuhan, penculikan, pembuangan bayi, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Ya, dampak dari kesenjangan sosial tadi, mereka melihat orang lain misalkan kaya raya, banyak hartanya, kemudian ini itu ya, sedangkan dia hidupnya serba kekurangan, sehingga muncul itu tadi kriminalitas, keinginan untuk memperoleh harta, memperoleh uang, memperoleh segalanya dengan cepat, dia melakukan pembunuhan atau penculikan dengan cara diculik kemudian dijual, ya, atau ini tadi pembuangan bayi. Kemudian pencemaran lingkungan, ya, mengapa globalisasi membawa dampak pencemaran lingkungan? Nah, ini disebabkan karena masuknya perusahaan asing dan pembangunan, sehingga proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Ya, berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Ya, namun demikian proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau disebut dengan AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi ada pencemaran udara. Ya, pencemaran udara misalkan asap dari pabrik-pabrik itu ya, itu menimbulkan pencemaran udara. Kemudian pencemaran tanah, ya, sampah atau misalkan sampah berupa air yang meresap ke tanah itu menjadi mencemari lingkungan tanah kita. Dan pencemaran air, ya, sisa-sisa air dari limbah pabrik-pabrik itu mencemari mencemari air ya yang ada di sekitar lingkungan pabrik tersebut. Pencemaran suara, suara suara mesin misalkan pabrik juga itu bisa mencemari suara ya, suara yang kencang. Kemudian kenakalan remaja. Nah, ini tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja sering kita temukan di sekitar kita. Ya, sering dengar kan ya tawuran yang terjadi di sekitar kita. Nah, kenakalan remaja sering juga disebut dengan istilah juvenile delinquency. Menurut ini ya, pendapat Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Ya. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang ya karena diabaikan sehingga dia ya perilakunya menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai, dan norma yang diakui di masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Selanjutnya, ini terakhir ya, dampak negatif yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Ya, ini dampak terakhir globalisasi ada individualisme.
Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan, belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Banyak sikap individualisme yang berkembang di sekitar kita. Di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Sikap individualisme yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena merasa tidak membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Ya, jadi di kota besar ini individualisme itu sangat berperan sekali ya. Nah, contohnya tetangga yang tidak saling mengenal. Mana tahu ya, kita di sini ada yang bertetangga dengan ibu, tetapi tidak kenal dengan ibu. Ya, di sini ada tidak yang bertetangga dengan ibu yang tinggal di sekitar sekolah ini ya, kompleks. Berarti tetanggaan dengan ibu, tapi tidak kenal kan? Karena itu tadi sikap individualisme yang semakin tinggi. Orang sekarang cuman saling mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jadi dengan tetangga pun tidak saling kenal. Orang hanya mementingkan urusannya sendiri, ya. Apalagi sekarang kita ini ya sekolah PJJ kita cuma kenal lewat Zoom ya, jadi otomatis tidak bisa kenal secara langsung ya. Jadi walaupun misalkan kita ketemu di jalan atau kita tetanggaan dengan ibu pun tidak saling kenal, ya. Nah itu tadi ya dampak positif dan dampak negatif globalisasi ya. Yang terakhir ini individualisme yang semakin tinggi, ya. Adanya globalisasi ini angka individualisme semakin tinggi karena itu tadi ya contohnya karena adanya handphone tadi itu juga ya. Bahkan dengan handphone ini ya dalam satu keluarga, coba kalau perhatikan kalau misalkan dalam satu keluarga ada 4 orang anggota, misalkan ayah, ibu, anak 2 sudah mempunyai gadget semua, sudah mempunyai handphone, sudah duduk berempat, tetapi fokusnya ke handphone semua. Itu tidak. Ya. Jadi semakin sifat individualisme semakin tinggi juga dalam keluarga ya, bukan cuma dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam masyarakat. Ya. Dalam satu keluarga harusnya sore gitu ya. Habis sholat maghrib ngaji, habis udah makan malam kumpul-kumpul dengan keluarga nonton TV atau apa gitu, bercengkrama. Sekarang tidak ya. Semua masing-masing pegang gadget di kamarnya masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, itu contoh dampak negatif dari globalisasi. Kita misalkan nongkrong sama teman-teman kita, ya, kita pegang gadget kita masing-masing, udah diem, ya. Itu dampak negatif dari globalisasi. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Ya, jadi kita pelajaran yang kita ambil, jadi dampak globalisasi itu ambil positifnya ya, buang negatifnya. Jadi kalian sekarang sudah belajar tentang globalisasi ini, kemajuan-kemajuan itu ambil positifnya. Ya, misalkan sekarang ini kita dimanjakan dengan gadget ya, dengan segala kemajuan gadget, aplikasi yang ada di gadget. Jadi jangan terlena. Ya, jangan misalkan udah dibelikan kuota data sama orang tuanya, sudah bisa mengakses apa saja. Jangan lupa kewajiban kalian sebagai siswa harus dinomorsatukan. Ya, jadi kalau misalkan semua tugasnya sudah selesai, semua pekerjaan sekolahnya sudah selesai, baru akses yang lain. Ya, jangan sampai nanti pas Zoom, pas ngerjakan soal di Classroom, keluhannya,
Bu, nggak punya kuota, Bu, ini itu. Sedangkan untuk membuka sosmed, untuk apa? Main game ada kuota. Ya. Jadi utamakan kewajiban kalian dulu sebagai seorang pelajar, seorang siswa, ya. Jadi pesan Ibu, pergunakan kuota datanya ya sebaik mungkin. Ya, pergunakan dengan sebaik-baiknya, pergunakan dengan semestinya ya. Kasihan orang tuanya ya membelikan kuota internetnya. Ya, mending ya kalau misalkan menggunakan WiFi masih bagus ya. Bisa ini bebas, tapi kalau yang menggunakan kuota ya, kasihan orang tuanya ya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan boros-boros ya. Nanti giliran pas mau buat sekolah sudah habis kuotanya. Oke? Ya, jadi untuk hari ini ada tugasnya itu merangkum. Ya, merangkum dengan cara kalian jadi batas ngumpulnya sampai besok jam 12. Jadi kalian bisa punya waktu hari ini dan besok sampai jam 12. Merangkum, Ibu contohnya jadi kalian menggunakan kertas origami yang berwarna-warni itu ya. Minimal 2 warna. Mau warna apa? Warna hijau sama kuning, pink sama kuning, atau pink sama asal jangan warna gelap ya, supaya jelas ini ya apa rangkumannya. Jadi kalian nanti merangkum. Kalian misalkan nomor 1 warna kuning. Ya, misalkan pengertian globalisasi itu nomor 1 warna kuning. Nanti nomor 2 misalkan dampak globalisasi ada berapa? Warna hijau. Terus kemudian warna biru, biru muda misalkan. Itu diselang-seling ya, itu sebagai nanti sebagai nilai keterampilan. Kemudian nanti dilem di buku latihan IPS-nya saja. Ya. Udah mengerti ini mengenai tugas? Sudah ya. Jadi itu nanti difoto, bisa kirim ke WA Ibu, bisa dikirim ke classroom Ibu. Ya, jadi ini yang hadir tadi ya. Tadi ada Malia, Marisa, kemudian Nelani, oke. Kemudian Muhammad Kamal, ya, sudah diaktifkan. Kemudian Muhammad Dawam. Cuman itu ya, 5 orang. Jadi kayaknya ada siapa lagi yang belum? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal Setiawan. Siapa lagi udah? Ya Allah, cuma 6 orang ya. Ya nggak apa-apa ya. Nanti yang 6 orang ini insya Allah yang nilainya tinggi-tinggi. Insya Allah 6 orang ini nanti yang bakal sukses. Ya. Coba kita nanti Ibu doakan ya. Dan terlalu rajin ikut mata pelajarannya Ibu ya. Ya, jadi Ibu berterima kasih ya. Kalian selalu rajin, selalu ini sama Ibu. Ya, jangan di mata pelajaran lain, apakah seperti ini juga? Cuman sedikit yang ikut Zoom? Terutama kalau jam mata pelajaran pertama, pagi. Ya. Jadi sebenarnya bukan Ibu yang rugi ya, kalau kalian misalnya malas-malasan, sebenarnya kalian yang rugi ya. Jadi mulai sekarang ayo rajin. Rajin supaya pinter, supaya bisa menjadi orang sukses. Ya. Jadi untuk mata pelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Untuk tugasnya nanti Ibu share juga di classroom. Ya. Jadi bagi yang tidak ikut Zoom supaya mereka juga tahu. Jadi untuk kelas 97 ini banyak banget nilainya yang masih
kosong ya. Ibu udah sampaikan ke walasnya, tapi tidak tahu bagaimana lagi supaya kalian bisa mengerjakan. Ibu kasihan ya, kasihan sama kalian, kasihan sama orang tua kalian ya. Kalau banyak nilainya yang kosong, banyak nilainya yang tidak tuntas nantinya. Kalian kasihan dengan pengorbanan, kasihan dengan kuota kalian. Oke? Jadi pesan Ibu itu tadi, tugasnya dilengkapi, tetap semangat ya, walaupun ini ada wacana PJJ masih akan berlangsung sampai semester depan. Ya, walaupun demikian kalian harus tetap semangat. Kita juga sebagai guru tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, ya, kalau keluar harus selalu menggunakan masker. Ya, semangat, jaga kesehatan, dan pesan terakhir, gunakan data kuotanya sebaik mungkin. Oke, oke ya. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.